Bali Utara. Ada beberapa mungkin masyarakat kita itu yang belum mengetahui secara utuh tentang rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Ya. Dulu itu di Bali Utara itu kan ada 3 konsep sebenarnya, bukan 2, 3. 2 di darat, kemudian 1 di offshore, di laut. Jadi yang di offshore itu kita sudah rancang dari masa Gubernur Pak Mangku Pastika. Antara 2014 sampai 2015 itu kita sedang menyelesaikan masalah administrasi dan legalitasnya. Jadi yang di darat kita nggak tahu, kemudian disinggung kemarin itu oleh Ibu Mega bahwa bandara tersebut belum ada kajian, itu tidak benar ya. Justru kita itu sudah mengkaji, khususnya BIBU ya, khususnya PT BIBU Panji Sakti yang merancang ini sudah mengkaji dari 2014 sampai 2017 itu baru selesai, 3 tahun. Nah, untuk itulah kemudian kita khusus bicara tentang konsep BIBU ya, konsep yang di offshore ya, yang di laut. Kalau yang di laut itu konsepnya sendiri adalah membangun landasan pacu dan terminalnya di laut. Sedangkan yang lain-lain itu masih ada korelasi dengan darat, yaitu Entropolis, kemudian ada Ejo City itu di darat, dan ada juga yang lain-lain itu di darat. Tetapi yang di laut itu khusus untuk terminal, dan Aero City-nya itu di laut karena itu berkaitan dengan kalau istilah mobil itu bengkel pesawat. Itu di laut. Itu kajiannya itu sudah sebegitu clear. Bicara lagi tentang BIBU, kalau di perhubungan itu ada 2 kriteria untuk membangun bandara. 1 kriterianya itu bersifat dia solicited, kemudian yang kedua dia bersifat unsolicited. Jadi kalau rencana bandara itu diprakarsai oleh pemerintah dan dikaji oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah, itu namanya bersifat solicited. Jadi kalau unsolicited berarti bandara tersebut baik kajiannya, baik pengerjaannya, pembiayaannya dan sebagainya itu swasta murni. Jadi tidak akan membebani APBD, tidak akan membebani APBN dan sebagainya. Itu murni antara investor dengan PT yang mau prakarsai itu untuk bisa dibangun secara tuntas. Dan ini seluruhnya sudah clear. Dan masanya Pak Mangku Pastika itu seluruhnya sudah dijajaki ya, sampai kita itu pendekatannya sampai ke sekecil apapun. Karena itu adalah arahan dari gubernur waktu itu. Nah, untuk itulah kemudian sekarang menjadi dia lagi ke barat, lagi ke timur dan sebagainya, itu adalah bukan yang diprakarsai oleh BIBU. Itu adalah konsep 1 yang diprakarsai oleh pemerintah sendiri, yang kedua itu diprakarsai oleh swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Itu 2 konsep yang berbeda. Nah, ditambah dengan BIBU itu ada 3 konsep yang berbeda. Saya khusus berbicara tentang BIBU karena saya tidak akan mau bermain di lapangan orang lain. Ya. Kalau untuk BIBU, saya tegaskan sekali lagi, sampai hari ini seluruh permasalahan baik secara administrasi, legalitas, pembiayaan, konsep, termasuk DED, seluruhnya sudah clear. Tinggal kita ditetapkan lokasinya, kemudian kita sudah bisa go ahead. Itu. Bicara tentang Penlok, pasti berbicara tentang politis. Ya, kalau Penlok itu misalnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, karena memang Penlok itu yang mengeluarkan itu kan dari Kementerian Perhubungan ya, yang disetujui oleh Presiden. Tapi kalau masih secara politik
kemudian masih ada beberapa mungkin orang yang berkeberatan karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi disitulah hambatannya. Itu kadang-kadang juga berbicara tentang penlog, bicara tentang how much cost they need to make a clear this problem. Kira-kira begitu masalahnya. Jadi kita itu tidak berbicara di situ. Kalau Bibu tidak mau berbicara di situ, karena kita mau merancang ini dengan niatan yang bersih dan mendapat arahan yang baik dari tokoh-tokoh masyarakatnya, dari pemerintahnya, kemudian dari grassroots-nya juga. Kemudian yang lain adalah bicara tentang Bali atau kita membangun di Bali itu tidak sama seperti kita membangun di daerah yang lain. Kalau kita membangun di Bali itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Satu, bagaimana hubungan kita dengan alam itu sendiri. Ya, betul, Trihita Karananya. Bagaimana hubung kita dengan manusianya? Bagaimana kita mensosialisasikan konsep ini agar dipahami oleh masyarakat? Dan bagaimana konsep ini berhubungan dengan alam, kemudian dia tidak merusak alam itu sendiri. Karena saya orang lingkungan, pasti saya berbicara tentang lingkungan. Kalau misalnya saya sendiri yang melanggar lingkungan, itu pertama kali yang disalahkan itu adalah saya, karena saya ada di BPU. Maka dari itu, saya tidak mau melanggar itu. Contoh misalnya, kalau sekarang dibawa ke barat, misalnya satu contoh, siapa yang berani menjamin bahwa di sana tidak melanggar lingkungan? Itu ada sekian puluh hektar, itu harus dirubah bentang alamnya. Kalau itu dipaksakan, karena di daerah itu adalah ada Taman Nasional Bali Barat. Kemudian baru yang ketiga, kita bicara tentang bagaimana hubung kita dengan Ida Batara, hubung kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan dewa-dewa. Nah, ini kemudian yang kita implementasikan adalah bagaimana kita tidak akan merusak tatanan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan tempat-tempat suci. Ada pura-pura, ada kemudian anggaplah mungkin situs, ada kemudian pemukiman, kemudian ada sawah-sawah yang produktif, kemudian masih ada tanda hujan yang masih bisa ditanami masyarakat. Ini tidak kita rubah bentang alamnya. Makanya landasan pacunya ini ada di offshore agar kita bisa lurus. Tidak mungkin landasan pacu yang sepanjang 3.850 itu belak-belok, kan tidak mungkin. Kalau di darat pasti belak-belok. Maka dari itu dibuat landasan pacunya di laut agar tidak belak-belok. Itu sebenarnya konsepnya. Jadi semuanya sudah kita pikirkan. Membangun bandara itu memerlukan waktu cukup panjang. Ya. 5 tahun itu mungkin kita baru dapat satu runway dengan terminal. Apalagi di atas laut ya. Apalagi di atas laut. Nah, tetapi yang tadi bicara tentang bandara, harus kita juga bicara tentang destinasi pariwisata internasional, karena Bali sendiri adalah destinasi internasional. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang intennya pertemuan-pertemuan baik nasional maupun internasional ini masih tetap dilaksanakan di Bali. Mais betul. Jadi untuk itu kita masih tetap optimis ya. Jadi bandara ini memang diperlukan dibangun untuk jangka pendek. Artinya secepatnya lah gitu. Ya, ASAP kalau kita sebut ya, as soon as possible. Jadi kenapa kita lakukan itu? Karena gimana pun juga Bali harus seimbang pembangunannya. Ya, ASAP, as soon as possible. Jadi kita harus sebisa mungkin membangun segera. Itu. Yang kedua, kita membangun di Singaraja itu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan Bali Selatan dan Utara. Dan kenapa di Kubu Tambahan itu juga ada pertimbangannya. Kalau sekarang misalnya dibangun, anggaplah di barat, di Sumber Kelampok, siapa yang diuntungkan? Maka dari itu kita ambillah posisi yang tepat itu adalah di Kubu Tambahan. Tujuannya adalah menyeimbangkan Bali Selatan dengan Utara, yaitu Buleleng, Bali Timur yaitu Karangasem, dan Bali Barat adalah Jemberana. Itu tujuannya sebenarnya. Itu ada pertimbangannya semua. Tidak segampang kita ini memindahkan ke sana kemari, tidak di situ letak masalahnya. Membangun bandara ini kajiannya ini luar biasa, dan luar biasa juga spesifiknya. Tidak boleh satu pun ada yang salah. Ya Bang. Itu untuk itu. Jadi kembali lagi bicara tentang investor tadi. Kalau tentang investor kita udah clear.
tinggal penetapan lokasinya secepatnya bisa diturunkan, kita sudah bisa mulai.